mungkin bisa dijelaskan nih Bang tentang terkait kemarin tuh Bang yang ahli waris dan segala macam kan sempat ambil di pengesahan dari pengadilan. Itu seperti apa Bang? Bang Haji duluan, saya duluan. Boleh Bang Haji dulu. Penghasilan dari pengadilan. Soalnya ada yang kita mau urus juga kan, mengenai administrasi kayak gitu, nggak ada hal-hal yang bersifat itu kita mau jual ini jual itu gitu, nanti dilempengin lagi sama Nyaki gitu. Gimana Ki? Nah, jadi kemarin itu baru putus untuk permohonan penetapan waris. Nah, penetapan waris ini dimaksud untuk menyatakan siapa-siapa saja ahli waris dari almarhum. Nah, kemarin dari hasil putusan itu sudah jelas menyatakan bahwa ahli waris almarhum itu terdiri dari Pak Haji, anak-anaknya yang masih kecil, Raffi, Rafa, si Fatih, termasuk Sherly. Nah, Sherly ini masuk di dalam hak sebagai ahli waris, gitu. Ahli waris dari almarhum ya. Tapi gimana tuh mungkin Bang Haji dengan Sherly sendiri udah ada konfirmasi udah ketemu untuk pengesahan ini ahli waris? Udah, gitu karena kan emang saya masukin kan ke 4 anak ini nih, gitu dari mulai harta yang kita punya nih, kayak saya mampu saya masukin ke 4 anak ini, kayak si kakak Sherly, Al-Fatih, Raffi, Rafa. Tapi udah komunikasi juga Bang maksudnya dengan Sherly segala macam? Udah komunikasinya baik kok sama anak semuanya, dan lebih mengerti dan lebih terbuka karena lebih legowo kan, karena kan kita kasih pemahaman yang sifatnya tuh nggak terlalu yang bisa dia telaah kayak gitu. Nah, pemberitaan yang seperti itu Bang mungkin dari Bang Haji seperti apa mungkin menyikapinya Bang tentang pemberitaan kabar miring tentang menjual aset dan segala macam? Sejauh ini alhamdulillah ya nggak ada yang bergerak satupun yang kita punya gitu kan, bahkan kita jaga, bahkan kenang-kenangan saat saya berumah tangga sama almarhum selama mendiang almarhum hidup tuh, maksudnya kita jaga sampai almarhum tuh nggak ada, semuanya kita jaga gitu. Jadi nggak satupun yang bergerak. Saya pikir semuanya ini buat anak gitu, semuanya udah buat anak gitu, jadi nggak ada yang buat siapa-siapa, semuanya saya lakuin ke anak semua. Kalau untuk respon dari keluarganya almarhumah sendiri seperti apa mungkin terkait putusan ini? Nggak ada respon apa-apa ya, masih respon baik semua, karena kan tujuannya baik kayak gitu. Toh juga kan emang kita yang punya ya saat kita berumah tangga kan, dari 2010 ke 2025 almarhum meninggal kan, emang dari awal kita dari nol gitu. Jadi kalau buat kayak berita-berita miring itu cuma di luaran aja kan, yang jelas kita di dalam baik-baik aja, nggak ada apa-apa gitu. Yang kemarin Bang Ilum tuh sempat beberapa waktu kan saya sempat nggak ada kabar dan segala macam, itu jadi trigger itu nggak sih tentang masalah ini sebelum ketok palunya ini? Nggak jadi trigger ini sebenarnya, yang namanya kan anaknya udah belia, ini udah mulai tumbuh dewasa, mungkin dia ada masalah tentang pribadi, tentang hati, atau tentang pekerjaan kayak gitu kan, atau tentang pelajaran kayak gitu kan, tapi dia baik-baik saja di rumah temennya kayak gitu, nggak ada masalah apa-apa tentang, nggak ada sangkut pautnya tentang hubungan ini gitu. Jadi sama sekali nggak ada gitu yang berita-berita miring di luar tuh, sama sekali tuh apa yang diberitain kita nggak, sama sekali kita nggak alamin kayak gitu. Tapi Bang Haji, Bang Yaki bisa dibilang akhirnya selesai nih putusan dari perwalian selesai, ahli waris selesai. Gimana sih Bang Haji akhirnya plong gitu, akhirnya hak anak-anak juga bisa terpenuhi. Bang Haji gimana menyikapinya Bang? Merasa lega ya kan, nanti ketika namanya kan umur nggak ada yang tahu, ketika nanti saya atau siapa gitu kan dipanggil Allah lebih dulu, anak-anak udah siap untuk bisa nerima hal-hal yang sifatnya tuh masing-masing tuh ada haknya kayak gitu. Jadi saya tuh berpikir gini kan, kenapa saya bikin ini kan, umur juga nggak ada yang tahu ya kan kayak gitu, ketika nanti saya juga nggak ada dipanggil Allah, anak-anak udah siap untuk menerima pembagiannya kayak gitu. Jadi jangan sampai tuh ada hal-hal yang ribut karena waris, jangan kayak gitu. Paling pantang kayak gitu, saya paling pantang ngajarin anak, dan jangan pernah mikirin hal-hal yang sifatnya berbau waris. Kalau emang ada ya nikmati, kalau nggak ada kerja kayak gitu. Bang Hidung, cuman tapi dari semua aset yang Empo punya, apa nantinya akan dibagi rata atau seperti apa sih mungkin Bang? Pembagian ke anak, Iya. pembagian ke anak ya rata, karena mungkin yang kita pakai hukum adat ya. Kalau hukum Islam kan laki-laki itu lebih besar kayak gitu, laki-laki lebih besar, saya pakai hukum adat, mungkin saya bagi sama kayak gitu, karena sama-sama lahir dari rahim ibunya kayak gitu, jadi pakai hukum adat kayak gitu. Jadi nggak ada yang dibeda-bedain sih,
semua nggak ada yang saya beda-bedain kayak gitu. Ini kan tempat tinggal ada 2 bang, yang di sana sama yang di sini kan. Nah itu pembagiannya sama diratakan di jadi debur satu atau memang rumah sana buat Eli apa segala macam, di sini buat ini? Ya sama-sama sebenarnya. Sama-sama, tapi nanti yang mana duluan yang ketemu jodohnya ya kayak kakak tinggalin kayak gitu. Oh. Jadi kan rumah juga kalau nggak ada orangnya kan Iya, iya. bisa rusak kayak gitu. Jadi iya ketika nanti punya jodoh udah ngomong sih kak, ketika punya jodoh tempatin nggak apa-apa kayak gitu. Apa yang orang tua punya nikmatin kayak gitu. Toh orang tua juga nyari uang buat anak kayak gitu, kan ibadah nyari uang buat anak tuh kayak gitu. Nah, kenapa bang? Maksudnya akhirnya sekarang ini baru mungkin bisa lebih terlihat ngobrolnya tuh enak dengan pihak almarhum dan pihak Sherly dengan Bang Haji juga gitu kan. Kemarin kan sempat kayak ada sempat ya komunikasi alot segala macam di kemarin cuma miskom aja. Kemarin cuma miskom, salah paham. Kita ngurusin hak perwalian anak atau waris tuh, makanya ada yang mau dijual waris gitu. Padahal nggak ada satupun yang kita lepas, nggak ada satupun gitu. Semua masih terkondisi, semua masih aman gitu. Bahkan ya kita untuk bertahan ya, untuk bertahan terus untuk bertahan untuk anak saat ini gitu. Semangat pun kerja ya untuk anak gitu. Karena kan saya ini udah ngerangkap jadi bapak, jadi ibu juga kayak gitu kan. Kalau jadi bapak itu masih enak lah. Kalau jadi ibu ini nih yang saya bingung kayak gitu. Kan kayak ngurusin anak tuh kayak paginya ya kan, sarapannya, bajunya. Nah itu saya masih belum sangat mengerti hal kayak gitu. Tapi kalau buat kayak seorang bapak layaknya ya paham kayak gitu. Untuk ngerangkap 2 itu paling sulit. Ya mudah-mudahan nggak ada yang ngalamin kayak saya juga kayak gitu. Coba silakan kalau mau coba ya kan. Apa-apa yang dibilang oh enak tuh gampang, sabar, coba aja jalanin kayak gitu. Coba jalanin terlihat enak gitu. Coba jalanin. Kalau teori kan gampang. Coba praktek dulu dah. Teori itu paling gampang, nyuruh orang paling gampang. Oh itu gampang gini, coba jalanin. Saat mandiin bayi itu kelanjutan. Coba dah. Kalau sedikit ini kan langsung keleo dia, jatuh. Hati-hati kayak gitu. Iya. Hal yang dilihatnya gampang, coba aja jalanin. Kalau teori mah gampang ya, coba praktek ya kan kayak gitu. Itu hal yang paling tersulit untuk jalanin kayak gitu. Berarti si kembar pakai babysitter kah? Pakai apalagi kembar kalau lagi sakit satu, hari ini si abangnya sehat, besoknya sakit. Itu pasti itu kalau sakit begitu. Sekarang pun lagi nunggu gigi. Coba kalau keadaan anak lagi sakit, kan bingung ya, sakitnya di mana kan belum bisa ngomong. Dia nangis tadi diam ya kan, kita bingung kan. Akhirnya ke dokter tanya, diperiksa sama dokter, oh ini sariawan, ternyata oh ini tumbuh gigi kayak gitu, hal kayak gitu kan. Itu sulit gitu, karena kan anak bayi itu belum bisa bicara nih apa yang dirasain kayak gitu ya. Tapi kalau nangis mulu ya, mau ngomong kita ke dokter tuh hal yang begitu. Tapi saya berusaha untuk nggak panik kayak gitu, hal-hal apa-apa yang kalau kita panik tuh malah jadi nggak buyar. Jadi berusaha tuh kalau anaknya saya nggak panik kayak gitu, bawa aja udah ke rumah sakit kayak gitu, sama dokter, waktu yang sembuh juga insya Allah sembuh kayak gitu. Oke, Bang Haji, Bang Jaki, mungkin di sini ahli waris, aset-aset dari almarhumah sendiri apa aja sih yang mungkin terdaftar atas nama almarhumah nanti untuk anak-anak, diwariskan ke anak-anak, apa aja Bang Haji? Selama ini apa-apa yang kita beli ya berdua, nama saya almarhum kayak gitu. Apa aja tuh Bang? Ya bentuk kayak kartu rumah, ya kendaraan gitu. Jadi berdua gitu. Nah, saya almarhum kayak gitu. Jadi nggak ada nama orang gitu. Toh kita cari juga kan dari nol. Kita cari berdua, hidupnya dari nol kita cari berdua, kita berjuang ya kan. Terlihat emang nggak terlihat santai pekerjaan manajer ya, tapi aduh. Tapi sekarang lagi pusing nggak sih bang, maksudnya karena udah papa sendiri nih bang, menjadi ibu dan ayah juga, harus keluar dengan mencari sesuatu sendiri. Gimana sih kalau dibilang pusing ya pasti ya, namanya manusia hidup ya butuh makan ya. Cuma saya pikir toh waktu masih ada almarhum juga saya kan berjuang, itu kan saya usaha gitu kan. Sekarang juga ada yang saya lagi jalani, saya terusin kayak gitu di YouTube-nya almarhum. Sekarang saya pun buka podcast setiap seminggu sekali saya buka kayak gitu. Jadi yang saya hajar tuh profesi semua kayak gitu, dan unik-unik itu profesi. Ada yang tukang mandiin mayat, tukang bedakin mayat, tukang gali kubur, manusia sipil tuh semua saya iniin. Pokoknya profesi unik tuh kayak gini. Saya makan bakso waktu saya masih kecil, tapi saya makannya kok ini masih ada bapak-bapak ini ya tuh, itu saya panggil.
Bapak kok sehat ya, berkah apa kunci kesehatan Bapak gitu kan, itu ilmu kayak gitu. Jadi menambah ilmu buat kita juga. Jadi yang saya panggil profesi. Sampai saat ini udah jalan sampai ke 16 bintang tamu saat ini. Berarti Bang Yuyun ini, Bang Haji ini di dunia digital juga ya, entertainment Iya, juga. saya bergerak juga itu ya kan. Terusin. Saya terusin anak-anak juga kan dorong-dorong terusnya anak-anak kreatif nih. Akhirnya ya udah bikin vlog-vlogan, silaturahmi ke siapa kayak gitu. Cuman yang saya ambil profesi yang unik-unik kayak gitu. Terus Iya. rumah orang wawancara kayak gitu. Ya kayak gitu aja, jalanin aja. Pada kumpul juga di sini tiap minggu sekali. Bisnis lain itu mungkin Bang ya? Ada apa usaha pengen bikin? Ada kuliner dari atau bujangan apa? itu mah. Enggak, saya udah punya dari bujangan. Hmm. Dari bujangan udah punya. Masih jalan terus tuh Bang ya? Apa? Masih jalan gitu. ya? Masih Aktivitas. jalan sampai saat ini. Masih jalan kan emang dari kenal almarhum saya udah jual beli mobil. Dari kenal almarhum itu. Oh sekarang lebih melebarkan lagi Bang ya untuk ke dunia entertainment lagi nih. Iya, itu kan Digital. berhubung kemarin juga kan kepake semua kan, kepake. Sekarang udah gunain aja nih yang kayak kesempatan ini saya coba-coba ngerambat kayak podcast, ngeplok-ngeplok kayak gitu. Oh, enggak. Bang, ini kan hak waris udah, perwalian udah. Dengar-dengar ada kabar lagi ingin membuat laporan atau gugatan. Boleh Bang Jaki diceritakan ini masalahnya apa, akar masalahnya apa? Oke, jadi gini, ini permasalahan sebetulnya udah 2 tahun lalu ya Pak Haji. Lebih Lebih, 3 Lebih, tahun, 3 3 tahun tahunan. yang lalu antara almarhum dengan manajer lama. manajer yang lama ya. Inisialnya biasa dipanggil T tuh, bukan nama asli tapi dipanggil biasa inisialnya T. Nah itu, jadi ada beberapa pendapatan almarhum itu tidak disampaikan. Total 2 miliar sama 2 miliar sekitar 2 miliar sekian lah. Itu dipakai dan tidak disampaikan sama almarhum. Nah kebetulan mungkin kita sedang mempersiapkan langkah hukum untuk membuat laporan pidana ataupun gugatan perdata. Gitu, mungkin di minggu depan atau 2 minggu lagi lah. Itu kita akan Itu laporan. baru selesai ya? Ya, Ini baru selesai. tunggu sampai karena kali ini sudah selesai penetapan ahli waris. Nah, artinya apa? Di sini ada haknya waris almarhum, anak-anaknya. Ya, bayar dong itu uang yang kemarin kau pakai kan gitu. Sudah tidak disampaikan ke almarhum, bayarlah. Di sini ada hak-hak anaknya. Intinya begitu. Berarti bisa diduga penggelapan dana ya, Ya, Bang? bisa. Iya. Terus Selama 2 miliar totalnya. Total Selama berapa 2,6 lama? sekian. Dia mengumpulkan 2 miliar. 2018 ke 2023. Dari 2018 sampai Iya. 2023. Iya, Ada semua seperti bukti. gitu-gitu nggak sih? Ada Bang? rinciannya mungkin? Ada Rincian buktinya, ada. hitam gitu. Ada Boleh, Bang, bukti boleh. rincian perinannya Ya. gitu ya kan. Nah, ini Bukti rincian keluar, perinannya. Uang keluar, apa. uang masuk ada semua. ini Buktinya kuat. ya. Ini kita rinci. Ini total waktu itu 2,1 miliar di Iya. tahun 2018 tuh dipakai sampai 2023. Ya. Ini sebetulnya permasalahan udah sekitar hampir 3 tahun yang lalu kan. Gitu. Nah, karena memang ini memang salah satunya melakukan permohonan penetapan ahli waris, ini kita mau kejar ini orang ini. Gitu. Karena ada haknya Anak-anak. anak-anak. Iya benar. Anak-anak almarhum gitu. Ini almarhum yang kerja keras tapi pendapatannya tidak disampaikan gitu. Bang, mungkin kenapa sih baru sekarang? Sekarang. Waktu itu kan masih ada almarhum juga ya. Iya. Maksudnya Iya, almarhum waktu sendiri. almarhum Kenapa nggak saat- diproses gitu? kan udah proses dia kita bikin adendum waktu itu sama almarhum. Bikin Sebulan dia bilang 50 mau dibayar, tapi sampai saat ini tidak ada uang masuk yang yang disebut itu 5 nggak ada. Perjanjiannya ada cicilan berarti ya, Bang? Ada sebelumnya? kita ada adendumnya kok. Semua. Ada semua kayak gitu. Ini kan Ada pernyataan. ini kan udah lama juga almarhum meninggal ya, Bang ya. Sampai sekarang mungkin komunikasi dengan T-nya ini seperti Nggak apa? bisa dihubungin nih, Bang Jaki udah coba ngubungin nggak diangkat kayak gitu. Kalau memang benar mau niat mau tanggung jawab ya kan, datang dong temuin kayak gitu. Temuin, akhirnya ntar kalau kita bikin rame lagi baru. Tapi kalau ini diperjuangin ya mau Jaki sama tim ya, mau berjuang tetap. Bang, jadi Dapat nggak dapat, yang penting nih terbayar orang ini. Iya. Gimana? berarti inisial T ini mengetahui ya, Bang, karena sudah Tahu. 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 Dia ini buat pernyataannya ini ada. Iya. Ada pernyataannya Ada kok. pernyataan, coba bisa. Surat pernyataan jaminan ini sengaja saya blur ya. Nama, alamat segala macam, total nih uang yang dipakai. Ini tulisan dari dia bang. Iya, Itu ini kan dia. diketik ini dia. Kan dia lah ya. Iya, Oh gitu. ya. Ya.
Total dipakai 2018 sekian sampai 2023 sekian, total 2 miliar lebih. Ini uang almarhum nih. Pendapatan almarhum gitu yang dipakai dan diduga disalahgunakan sama dia nih. Nah, tuh ada surat pernyataan tuh dari dia juga nih. Di sini bahkan ada tanda tangan nih. Ada tangan addendum dia. juga. Gitu pernyataan. Oke. Oke ya. Tantangannya coba. Kalau boleh dikit, sedikit aja dikit bang. Ini aja ya. Gimana? Ada tanda tangan nggak usah lah ya. Iya sih ada tuh. Jangan tanda tangan ada nama juga nggak usah apa-apa. Bang, bukannya Teh ini dekat dan mengaku saudara dari Saudaranya, pihak Mpok Alpa sendiri ya? Enggak ada hubungan saudara. Enggak ada hubungan saudara. Dari awal almarhum ada yang datang, itu dia yang datang. Yang datang kan almarhum nggak nyari kita, bukannya nyari job. Waktu itu kita dicari kayak gitu. Jadi almarhum dikenal tuh karena dicari gitu. Off air pun juga tidak dapat sendiri kayak gitu. Cuma nggak ada yang dijual lah sama itu. Kemudian emang cuma dimanfaatin aja kayak gitu. Udah kita bilang cuma almarhum orang kesianan kayak gitu. Udah bikin addendum katanya sebulan sekian tapi nggak dijalanin kayak gitu kan. Kita udah coba, pokoknya udah diajak musyawarah dengan baik kayak gitu ya kan. Udah diajak secara keluargaan kayak gitu kan. Maksudnya dia nikmatin gampang gitu, enak kayak gitu. Tinggal nikmatin. Makanya sekarang ini mau dicoba nih sama Bang Yaki. Ini kan bukan yang pertama juga Mpok Alpa ditipu dan segala Iya, macam. kan emang jadi duta ketipu. Ya kan? Apa-apa dikit-dikit ditipu karena orangnya gampang percaya sama orang, nggak tegaan. Kata dia kan gini, makanya meninggal aja gampang. Almarhum meninggal aja gampang karena orangnya tuh apa kalau diminta paling gampang, Pak. Jarin Pak, gak usah diminta tapi jangan ikhlas. Buat jariah mama karena kan gitu. Ya kan? Buat jariah, kalau dibilang buat jariah, aduh, ya kan? Ya udah kita diam kan gitu. Akhirnya pada saat ini dibilangin juga sama Yaki bikin addendum gitu, yang sama manajer lamanya tuh bikin addendum per bulan disanggupin sekian tapi nggak ada sama sekali per bulan masuk Sampai saat ini. nggak sesuai sama yang dia bikin addendum, pokoknya nggak sesuai lah. Bang Yaki, mungkin kapan mau akan memasuki laporan? Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi maksudnya saya mau tegaskan juga di sini, sebelum kita buat laporan, Pak Haji ini udah menempuh langkah-langkah persuasif lah ya kan. Seperti yang tadi ini dia membuat pernyataan, artinya di situ dia membuat pernyataan, dia mengetahui secara sadar bahwa uang itu dipakai sama dia total sekian setiap tahun dari 2018 sampai 2013. Dan di situ ada, dia juga sadar menyatakan di situ bahwa dia akan mengembalikan dengan skema di dalam pernyataan ini yang tadi Pak Haji bilang. Tapi kan faktanya sampai saat ini tidak terpenuhi gitu. Nah, kenapa kita harus tegas mengambil langkah hukum kepada saudara T ini? Karena ada hak-hak dari almarhum. Almarhum kan cari uang buat siapa ya? Buat anaknya. Anaknya ini butuh untuk sekolah ke depan, apalagi yang masih bayi, masih balita. Jadi begitu, makanya mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kita akan buat laporan pidana atau gugatan perdata. Nanti sambil kita diskusikan sama tim. Di mana Bang? Di Depok atau di Jakarta Selatan. Tadi ketemu kapan Bang Haji sama itu asisten itu si Teh? Pak apa meninggal ya? Addendum nggak datang. Pernyataan. Pernyataan, bikin pernyataan. Lu kapan tuh? 2 tahun yang lalu. Oh 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu pernyataan, sampai saat ini nggak ada yang masuk sesuai sama. Itu terakhir ketemu Iya. Bang Haji. Berarti pas saat almarhum meninggal di pun nggak datang ya? Nggak datang sama sekali. Ya kan karena emang orang bersalah. Kalau orang bersalah ya gitu takut. Walaupun udah nggak ada almarhum ya, kayak gitu. Kalau orang benar kan datang ke rumah. Datang ke rumah bermusyawarah lagi baik-baik kayak gitu, kita juga bakal ngerti kok kayak gitu. Cuman emang nggak punya etika baik kayak gitu. Ya siapa sih? Cuman sabar. Semua juga orang punya kesabaran kayak gitu. Kita udah sabar berapa tahun tuh makan duit almarhum, sampai 5 tahun makan duit almarhum. Ada buktinya kok. Sampai sekarang sepeser pun nggak ada dibalikin Bang. Waktu masih ada almarhum katanya ya pernah yang 5, yang 2 kayak gitu, yang 2 kayak gitu, cuman belum sampai 20 jutaan, belum sampai. 5 juta. Ya, itu juga titipan. 2 juta Ya, gitu. titipan gitu. Belum ada sampai belum nyampe. jauh lah, jauh. Dengan perjanjian 50 itu. Iya, jauh kayak gitu.
Berarti belum nyampe 20 juta gitu. Iya ya? belum sampai, cuman jaminan itu doang ya, rumah ya, Rumah, jaminan. dia menyatakan menjaminkan rumahnya. Itu aja, cuman jauh lah selisihnya itu dari Jauh. 2 miliar. Jauh, Rumahnya harga berapa? 600. Iya, jauh masih. Oh itu jaminannya ada di abang. Ada jaminan surat, jaminan surat. Masih jauh, Jauh. masih 1 sekian, masih jauh. 1 M Sisanya 400 juta. ya, Iya, sisanya jauh. sekitar 1 M-an 1 M setengah lah. ya. Iya. Dari total 2 M tadi ya 2,1 ya. Dari 2018 yang terpakai itu sama saudara T. Berarti memang sudah ada komunikasi dan juga ada etikat baik, mungkin sih dimaksud itu mungkin buat jaminan itu. Nah itu jaminan, dikasih jaminan rumahnya itu tanggal setelah dia tanda tangan Ya, atau tadi makanya yang kita bilang sebelum kita akan menempuh langkah yang lebih tegas, Pak Haji ini waktu sama almarhum sudah persuasif gitu. Lu bayar dong. udah bayar? Ya. Nah, tadi dengan skema yang ada di sini cicilan termasuk ada jaminan di situ. Tapi totalnya masih jauh, masih sekitar hampir 1,5 M ya. Iya. Hampir 1,5 M. Nah, setelah almarhum meninggal tidak ada lagi komunikasi, bener nggak? Iya, Jadi nggak ada lagi tuh masuk cicilan tuh. belum nggak ada. Yang sisa 1,5 M lebih gitu. Sedangkan yang tadi kita bilang anak-anak ini kebutuhannya makin banyak, pendidikan, biaya keperluan sehari-hari dan lain-lain. Itu adalah hak-hak anak-anaknya almarhum. Makanya kita mau kejar itu. Tapi rumah yang dijaminkan itu ditinggali apa saat ini? Kosong. Kosong. Haji. Daerah Ini mana? kosong. Tangerang, Oh, Tangerang. Tangerang. Oke. Oke. Oke.